Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dwiantoro dengan NPI 1462204 kali 4. Saya dari Universitas 17 Agustus Surabaya dengan Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat untuk evaluasi tengah semester mata kuliah pengembangan aplikasi web. Dan di sini saya membuat proyek sesuai dengan NPI saya, yaitu wisata, di mana terdapat sebuah ketentuan untuk tampilannya seperti ini, teman-teman. Terdapat sidebar menu. Di dalam sidebar menu terdapat anggota, mohon maaf jika NPI genap. Terdapat sidebar menu. Di dalam sidebar menu terdapat pengunjung, tempat wisata, dan laporan, di mana terdapat sebuah ketentuan. Yang pertama yaitu harus terdapat tombol tambah, ubah, hapus, cari, dan reset, atau yang biasa kita kenal yaitu CRUD. Yang kedua yaitu terdapat pagination table, di mana pagination table ini ketika data sudah melebihi yang sudah ditentukan oleh tabel, maka akan lanjut ke tabel selanjutnya dan seterusnya. Terdapat set bar menu. Nah, ini. Lalu saat menu anggota diklik, muncul CRUD anggota. Saat menu buku diklik, muncul CRUD buku. Nah, ketika kita kan NBI genap ya. Jadi ketika menu pengunjung diklik, muncul CRUD pengunjung. Saat menu tempat wisata diklik, muncul CRUD tempat wisata. Lalu di dalam kolom tabel pengunjung minimal 5 kolom. Nah, ini. Terus selanjutnya yaitu kolom tabel wisata itu 5 kolom. Lalu saat menu laporan diklik akan muncul semua data tempat wisata dalam bentuk tabel. Untuk user interface-nya menggunakan Bootstrap. Program web terdiri dari MySQL, PHP, HTML, dan JavaScript. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke video Virtual Studio Code-nya. Tadi yang pertama, file untuk Laravel. Nah, untuk pembuatan dari file Laravel ini ada di banyak YouTube ya teman-teman ya. Kita hapus semua. Nah, di sini saya cukup menambahkan beberapa folder. Yang pertama folder controller, yang kedua folder models, yang ketiga views dan roots. Nah, dimana untuk masing-masing folder ini itu
ada fungsinya tersendiri. Nah, ketika kita sebelum melakukan project, kita buat terlebih dahulu database-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah database. Bentar. Nah, ini. Bentar. Saya sudah membuat database yaitu pariwisata, di mana di dalam pariwisata ini nanti terdapat sebuah tabel yaitu pengunjung dan tempat wisata. Nah, di dalam tabel pengunjung terdapat ID, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan tanggal kunjungan. Untuk wisata, saya membuat sebuah tabel ID, nama, harga, deskripsi, kuota, dan status tempat wisatanya. Baik, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Saya sudah menampilkan dari VS Code-nya. Nah, yang pertama teman-teman bisa mengintegrasikan dari Laravel ke exam database. Cukup kita isi database, nama database-nya, dan DB username. DB username-nya dan password-nya itu kalau default-nya itu
DB username-nya root, untuk DB passwordnya dikosongi saja. Lanjut kita ke menu pertama, yaitu untuk itu berfungsi sebagai mengatur semua lalu lintas URL yang kita gunakan nanti. Di sini saya membuat sebuah routing. Yang pertama pengunjung, untuk create pengunjung, lalu untuk menampilkan dari pengunjung ketika pengunjung ini dibuat atau ada pembaharuan data. Lalu ada update, ada delete. Terus routing untuk list tempat wisata, untuk create tempat wisata, dan pembaharuan tempat wisata, menampilkan dan tempat wisata untuk create tempat wisata, dan tempat update tempat wisata dan delete tempat wisata. Lalu saya menampilkan membuat root, yaitu root laporan. Yang kedua yaitu saya membuat sebuah controller di mana saya membuat sebuah file controller. Di dalamnya ada controller, laporan controller, pengunjung controller, tempat wisata controller, dan TMP kode runner file. Nah, ini yang saya buat cuma 3 saja. Untuk controller dan TMP ini itu bawaan dari ketika kita membuat file baru di Laravel. Nah, fungsinya dari controller itu berfungsi sebagai pengontrol semua pemrosesan data dari database ke Laravel atau sebaliknya. Lalu kita lanjut ke laporan controller. Nah, di laporan controller ini terdapat sebuah public function index, pointer data sama dengan tempat wisata al, mereturn view laporan compact data, di mana data ini mengambil semua data dari model tempat wisata dan menyimpannya dalam variabel data, yaitu data yang pointer data, dan mereturn view artinya mengembalikan tampilan dengan nama laporan. Nah, compact data ini lanjut ada pengunjung controller, di mana pengunjung controller ini saya membuat data pengunjung list pengunjung. Lalu untuk membuat baru pengunjung, menampilkan pengunjung ketika terdapat ada
perbaruan pengunjung nanti akan ditampilkan, menampilkan compact data dan ID. So ID. Terus lalu ada update dan ada destroy. Destroy ini untuk mendelete suatu data. Terus ada tempat wisata. Tempat wisata ada ini, create, show, function store, parameter request, pointer rect. Terus ada update dan ada destroy. Sudah kita ke controller terlebih dahulu. Setelah controller, terdapat sebuah model. Nah, di dalam model itu ada pengunjung dan tempat wisata. Kita buka yang pengunjung terlebih dahulu. Model ini berfungsi untuk mendefinisikan kelas-kelas model untuk aplikasi yang akan kita buat. Setiap model biasanya berhubungan dengan suatu tabel dalam basis data dan memungkinkan kita untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada suatu data. Nah, untuk pengunjung kita ada ini. ID, create, dan update. Tempat wisata ini. Model sudah, kita lanjut ke dalam view. Nah, view ini berfungsi untuk menampilkan ini tampilan kepada pengguna, kepada user dari aplikasi web. Yang pertama, saya membuat sebuah file. Terdapat sebuah file form blade, laporan blade, pengunjung list, dan pengunjung tempat wisata list dan tempat wisata. Yang pertama, saya membuat form blade, di mana form blade ini untuk membuat sidebar. Di sini saya menggunakan bootstrap icon. Nah, ini untuk CDM-nya, untuk link bootstrap iconnya ini dengan titel kunjungan. Stylenya sidebar nav, navigation sidebar dengan lebar 160 px. Nah, di sini div id sidebar, collapse horizontal,
show border end. Lalu sidebar list group. Nah, ini saya beri background primary yaitu warna biru. Kalau di bootstrap bordernya 0, roundernya 0. Tuh. Ahref, URL pengunjung, tempat wisata, dan laporan. Dimana ketika kita ini implementasi dari route itu tadi, URL/pengunjung, tempat wisata, dan laporan. Dengan background biru dengan teks putih. Saya membuat icon dari bootstrap icon. Implementasinya seperti ini. BI sama dengan persen untuk memanggil dari iconnya, yaitu sampingnya pengunjung, tempat wisata, dan laporan. Nah, lalu ini terdapat sebuah yield content di mana mempunyai sebuah artian ketika digunakan untuk menunjukkan tempat di mana konten secara dinamis akan disisipkan dalam tata letak blade. Biasanya terdapat dalam suatu sintaks terdapat section dan end section. Nah, itu nanti disisipkan di sini dengan parameter konten ini tadi. Terus selanjutnya terdapat laporan blade. Nah, di dalam laporan blade ini yaitu untuk menampilkan dari tempat wisata yang sudah kita buat tadi. Kita membuat sebuah kontainer, dalam kontainer membuat sebuah card dengan nama laporan. Buat laporan, dalamnya ada laporan untuk teks laporan. Lalu terdapat sebuah class table. Di dalam class table ini terdapat sebuah tabel untuk nomor, nama, deskripsi, harga, kuota, dan status. Nah, untuk for each ini digunakan untuk melakukan perulangan melalui sebuah array. Lalu untuk variabel i ini digunakan untuk menyimpan indeks dari setiap elemen dalam bentuk array. Dan d ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan semua nilai dari setiap elemen dalam array. Ini di nama, deskripsi, harga, kuota, status. Di dalam script terdapat sebuah function delete data. Nah, ketika tombol delete nanti ditekan, maka akan
mendelete sebuah data. Lalu terdapat untuk pengunjung list split. Nah, ini tadi yang representasi dari yield content. Section dengan parameter content. Di class container kita membuat sebuah container. Dalam container terdapat sebuah class card, terdapat sebuah data pengunjung, teks data pengunjung. Nah, di dalamnya saya membuat sebuah button untuk tambah, dimana button ini berfungsi untuk ketika kita mau menambahkan data itu. Lalu ini kita mengimplementasikan icon, bootstrap icon dari bootstrap icon. Lalu di sini terdapat sebuah table dengan ID pengunjung table dengan style lebarnya 100%. Terdapat sebuah kolom nomor, nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan tanggal kunjungan. Lalu terdapat sebuah aksi, di mana aksi ini nanti di dalamnya ada icon untuk edit dan menghapus data. Untuk implementasi for each seperti tadi. Nah, ini di dalam mana? Di dalam aksi. Nah, di dalam aksi itu terdapat sebuah edit dan hapus. Ketika kita menekan tombol edit dengan icon pensil, maka akan terhubung ke, kita masuk ke dalam URL pengunjung ini, ambil ID. Nah, ketika kita menekan tombol hapus dengan icon B strip trash, maka akan ke menu delete, bukan menu sih, ke delete data. Lalu di sini terdapat script. Nah, di sini untuk pagination-nya saya memakai template data table JavaScript. Lalu terdapat sebuah script untuk mengunjung table, dan ada function untuk mendelete data. Ketika terkonfirm untuk menghapus data, maka data akan dihapus dan diperbarui lagi. Nah, untuk pengunjung Blade ini itu ketika kita akan
membuat membuat sebuah data baru dan mengedit sebuah data yang sudah kita membuat, maka terdapat sebuah percabangan ini. Reset pointer id, jika edit benar maka masuk ke pengunjung slash update yang membawa id itu tadi. Jika tidak maka terhubung ke slash url pengunjung untuk membuat data baru. Jadi tadi tambah pengunjung, ini terdapat sebuah itu untuk edit dan tambah pengunjung. Di sini terdapat sebuah class row di mana di dalam class row terdapat sebuah kolom 6 untuk class form group, di mana form groupnya ini terdapat sebuah nama, jenis kelamin, tanggal pengunjung, nomor HP, alamat. Dengan prompt control, name nama, value-nya data nama, dimana nama ini nanti, jenis kelamin ini nanti, tanggal kunjungan dan lain-lainnya itu nanti akan disimpan ke dalam data ini tadi, lalu terdapat di footernya, card footernya itu terdapat sebuah tombol kembali untuk back dan untuk tombol submit untuk simpan maupun untuk mengubah. Lalu terdapat sebuah tempat wisata ini, untuk penggunanya sama seperti pengunjung list split, tambah section. Terdapat juga untuk pagination-nya, lalu terdapat sebuah tempat wisata juga. Tempat wisata ini tadi juga implementasinya sama seperti pengunjung tadi, pengunjung Blade, hampir sama. Wisata, lalu kita yang berbeda cuma di statusnya. Ini terdapat menu drop down. Ketika status open di select, maka tampilan akan berubah menjadi open.
yang akan disimpan ke dalam data. Lalu close sama ketika value-nya close, maka akan disimpan dan ditampilkan ke dalam menu drop down, yaitu close, yang akan disimpan nanti ke dalam data. Terdapat sebuah card footer, deflect specify content and nah, jika tombol kembali ini ditekan, maka akan kembali ke URL tempat wisata. Jika ditekan tombol submit, nah, maka akan ditampilkan ubah atau simpan sesuai dengan URL-nya tadi. Ketika kita memilih tambah, maka akan simpan. Ketika kita mengedit, maka mungkin bisa terdapat ubah maupun simpan. Complete ini tampilan. Lalu kita lanjut ke ini teman-teman, kunjungan. Kita jalankan terlebih dahulu untuk server dari Laravel. Ini ya teman-teman ya, PHP Artisan Serve. Ya, kita lanjut ke menu webnya itu tadi. Nah, ini saya sudah membuat sebuah webnya itu tadi. Ketika dijalankan seperti ini, nah, yang pertama di dalam menu sidebar terdapat sebuah 3 item, di mana masing-masing item terdapat sebuah icon. Icon ini tadi saya ambil dari Bootstrap icon, tempat pengunjung, tempat wisata, dan laporan. Di mana pengunjung itu menampilkan sebuah data pengunjung. Di dalamnya terdapat sebuah tambah, terus pagination, entries per page itu 10. Ketika melebihi dari 10, maka web akan secara otomatis menambahkan sebuah halaman yang saya ambil tadi dari template
data table dari JavaScript. Lalu ada juga untuk menu pencarian. Kita coba seperti Adelia, hanya ada satu saja. Terus kita ada satu, berarti kita sudah berfungsi ya teman-teman ya. Dan terdapat sebuah edit maupun menghapus sebuah data. Kita coba untuk menghapus beberapa data ya. Ketika kita menekan tombol menghapus, maka akan terdapat sebuah alert, yaitu yakin menghapus data ini. Ketika oke, maka akan data secara otomatis terhapus. Nah, itu. Nah, jadi 8. Kita coba untuk menambahkan beberapa data agar kita dapat mengecek apakah pagination-nya itu sudah berjalan dengan baik. Yang pertama kita tambahkan jenis kelaminnya laki-laki, tanggalnya ini, nomor HP-nya. Ketika kita menekan tombol kembali, maka akan kembali ke halaman tambah pengunjung tadi. Ketika simpan, maka secara otomatis kita menyimpan atau dan menambah sebuah pengunjung. Kita coba untuk simpan terlebih dahulu. Nah, itu tadi akan secara otomatis tersimpan di nomor 9. Kita tambah lagi kurang lebih 4 data. Kita coba tambah, lalu kembali. Nah, ini jadi tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman ya. Perempuan, tanggal kunjungannya kita buat tanggal 10. Kita sudah terdapat sebuah 13 data. Ketika data
hanya dibatasi satu tampilan ini hanya 10, maka data yang akan ditampilkan yaitu 10 data saja. Untuk data selanjutnya yaitu terdapat di halaman kedua. Nah, ini ketika kita mencari sebuah nama Darius, hanya itu terdapat sebuah nama David dan Darius, terus alamatnya yaitu Juanda. Pokoknya yang dada itu bisa di, lalu kita laki-laki, kita yang hanya ditampilkan itu yang laki-laki. Kalau kita mau mencari Mojo, hanya ada Mojokerto. Ketika kita mau mengedit, coba kita edit. Nah, ini sudah bisa. Maka data akan berubah. Ketika kita membatasi data yang ditampilkan 25, maka akan bertambah sampai ke bawah. Lalu di sini ada tempat wisata teman-teman, di mana sebelumnya saya sudah membuat data dengan nama Kawah Ijen dan wisata Desa Sasak Sade. Untuk deskripsinya, Kawah Ijen di Banyuwangi dengan harga 10.000, harga tiket masuk. Untuk kuotanya per hari itu 20, statusnya open dan aksinya, nah ini bisa kita edit maupun kita hapus. Sasak Sade merupakan desa adat yang berada di Pulau Lombok. Nah, ini harga ATM-nya 20, kuotanya 10, statusnya close. Nah, ketika kita mau mengedit desa Sasak Sade dengan statusnya open, maka bisa, nah datanya open. Ketika kita mau menghapus data, bisa. Dan lalu kita mau menambahkan data, dengan tambahan, kita coba Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan sebuah gunung yang gunung berapi yang terletak di perbatasan Probolinggo dan Lumajang. Untuk ini aja, untuk harganya yaitu kita tarif 15.000, untuk kuotanya 100, statusnya open. Nah, gitu. Lalu kita membuat lagi deskripsi
nama gunung Raung. Gunung Raung merupakan gunung terekstrim merupakan gunung yang terkenal dengan jalur yang ekstrim. Ekstrim tersebut berada di wilayah Banyuwangi, tepatnya di wilayah Kalibaru. Dengan harga 35.000, kuotanya 1 hari 50, statusnya terbuka. Nah, gitu. Untuk paginationnya itu sama teman-teman untuk penggunaannya. Lalu kita ke laporan. Jadi untuk laporan itu tadi, semua data-data yang ada di tempat wisata ditampilkan ke dalam item laporan. Dalam item laporan. Ini sudah kita coba, kita matikan dulu server dari Laravelnya agar tidak terjadi crash. Kita lanjut ke database-nya. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu. Maka database akan diperbarui. Di dalam tempat wisata ada ID, nama, harga, deskripsi, kuota, status, dan grade, add dan update add. Jadi ini tadi kita sebelumnya saya sudah membuat Desa Sasak Sade, lalu kita tadi mencoba edit. Nah, di dalam edit tadi terdapat sebuah history untuk editan pada tanggal 5 bulan 5 2024 jam 13.22.35, dan kita menambahkan sebuah data dengan Gunung Bromo, harganya segini, deskripsinya ini, kuota ini, statusnya ini. Lalu Gunung Raung harganya 35, status kuotanya 50, statusnya open. Lalu kita ke pengunjung. Nah, pengunjung ini tadi terdapat perbaruan data dari yang sudah saya buat tadi, yaitu yang pertama kita tadi edit dengan nama Gersom tadi, dengan Gersom H saya buat pada tanggal ini.
jam ini, diupdate pada tanggal ini, jam 13.21. Tuh. Lalu sudah. Baik, itu tadi sedikit project kecil yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.